Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini, gua ingin menceritakan kepada kalian dari seorang anak laki-laki. Tiba-tiba dia menderita penyakit misterius yang mengakibatkan dia ini lumpuh total selama belasan tahun lamanya. Tetapi guys, tiba-tiba ada suatu keajaiban terjadi. Dia bisa sembuh total, bahkan sadar dari koma tersebut. Walaupun ketika dia sembuh ini menderita atau mengakibatkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk, mari kita simak. Anak laki-laki ini guys bernama Martin Pistorius. Dia dilahirkan pada tahun 1975 di kota Johannesburg, Afrika Selatan. Dia terlahir dari pasangan Joan dengan Rodney Pistorius. Martin ini guys, di dalam keluarganya dia ini anak pertama dan dia memiliki dua adik lainnya yang bernama David dengan Kim. Martin pun di dalam dunia pendidikan dia ini dikenal sangat pintar guys, bahkan bisa dibilang dia ini cerdas. Martin sangat menggeluti ilmu elektronika dan Martin pun dikenal di kalangan teman-temannya dia ini anak yang pintar, mudah bergaul, ceria, bahkan super guys, sehingga Martin ini memiliki banyak teman. Pada awalnya guys, Martin ini sering mengeluh kepada ibunya kalau dia ini sakit tenggorokan, bahkan mengalami sakit kepala. Dan ibunya pun ketika mendengar keluhannya Martin menanggapi biasa, karena bukan hal pertama kali Martin ini mengeluhkan sakit tenggorokan dan sakit kepala. Lalu guys, ibunya memberikan obat radang tenggorokan, bahkan paracetamol untuk mengurangi sakit tenggorokan dan sakit kepalanya itu. Tetapi guys, pada saat usia Martin 12 tahun, pemberian obat yang biasa diberikan oleh ibunya ketika Martin sakit tidak berefek apapun. Martin masih merasakan sakit pada tenggorokan, bahkan kepalanya guys. Melihat kondisi seperti itu, ibunya dan keluarganya pun menjadi panik, lalu membawa Martin ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan secara lanjut. Ketika sudah di rumah sakit dan dokter memeriksa, dokter pun bingung guys, penyakit apa yang sedang diderita oleh Martin. Lalu keluarganya ini merasa penasaran kan, dan membawa Martin pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya. Walaupun itu sudah dilakukan, tetapi belum bisa menemukan penyakit pastinya apa yang diderita oleh Martin. Walaupun guys, Martin ini sudah mendapat perawatan dan pengobatan intensif di rumah sakit, tetapi semakin hari kondisinya tuh semakin memburuk. Dan tepat pada masuk ke bulan 18 perawatannya dia, Martin ini tiba-tiba dia itu kehilangan suaranya. Bahkan Martin ini tidak bisa berbicara guys, makan sendiri pun tidak bisa guys. Dan Martin pun tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Bahkan dia itu tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Martin hanya bisa terbaring di tempat tidur dengan pandangan kosong. Bahkan guys, dokter yang menangani penyakit Martin ini mengatakan kepada pihak keluarga bahwa Martin ini menderita penyakit yang serius dan misterius. Dokter pun tidak bisa memastikan apa sih penyakit dari Martin ini. Dikarenakan guys, apapun yang ada di dalam tubuhnya Martin ini tidak berfungsi, seperti organ tubuh, mental. Bahkan dokter pun mendiagnosa otaknya Martin ini seperti otaknya bayi usia 3 bulan. Benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Dan dokter pun memprediksi usia Martin ini hanya bertahan 2 tahun ke depan, dikarenakan tidak ada perkembangan yang signifikan dari perawatan dan pengobatan selama di rumah sakit. Tetapi guys, setelah 2 tahun itu berlalu, prediksi dokter itu ternyata salah. Martin masih bertahan dengan penyakitnya. Ibu bapaknya pun bahkan keluarganya masih setia merawat serta menemani Martin di rumah sakit dengan berharap datangnya keajaiban untuk Martin. Karena kan biaya untuk perawatan serta pengobatannya Martin ini membutuhkan biaya yang sangat banyak, sehingga mengharuskan ayah dan ibunya ini ekstra bekerja untuk mencari uang. Jadi guys, ketika ayah dan ibunya ini bekerja, Martin ini sengaja dititipkan ke yayasan yang menampung orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Setelah mereka ini pulang dari bekerja, lalu mereka ini menjemput Martin dan membawa Martin ke rumah sakit untuk menjalani perawatan serta pengobatan. Jadi guys, menurut kesaksian dari ayahnya Martin yang bernama Rodney Pistorius, dia selalu menggantikan popoknya Martin setiap beberapa jam sekali. Bahkan dia ini selalu menggerakkan tubuhnya Martin ke kanan dan ke kiri setiap 2 jam sekali.
dia berusaha untuk mengaktifkan organ-organ dari Martin. Dan dia pun mengkhawatirkan jika Martin tidak digerakkan, maka anggota tubuh yang lain akan menjadi rusak, bahkan luka guys. Dan itu akan memperburuk kondisinya Martin. Kalian bisa lihat guys bagaimana perjuangan, pengorbanan dari kedua orang tuanya Martin yang berharap Martin ini bisa sembuh guys. Terlebih guys, Martin ini dikenal sosok yang sangat pintar, bahkan cerdas. Setidaknya namanya orang tua pasti akan berharaplah anaknya bisa menjadi sesuatu hal yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Tetapi kalian bisa lihat guys, dari perjuangan mereka, kesabaran mereka merawat serta mengobati Martin selama bertahun-tahun lamanya. Walaupun guys mereka ini sabar, mereka ini berkorban, berjuang, bahkan berharap atas kesembuhan Martin, tetapi tetap saja kedua orang tua Martin ini hanyalah seorang manusia. Kadang mereka ini merasa marah, merasa kesel, putus asa, bahkan mereka ini sering bertengkar guys atas kesembuhannya Martin. Dan dikabarkan ibunya Martin ini yang bernama Joan sempat melakukan bunuh diri karena depresi dan frustasi, bahkan putus asa, takut Martin ini tidak bisa sembuh. Tetapi guys, walaupun Martin ini sudah menderita penyakit secara misterius selama bertahun-tahun, secara tiba-tiba pada usia Martin 19 tahun, Martin ini mendadak otaknya itu dapat berfungsi kembali. Memori dia yang hilang selama bertahun-tahun itu secara tiba-tiba kembali guys. Martin ini bisa berpikir, merasakan, bahkan mendengar. Walaupun itu sudah terjadi, tetapi Martin belum bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Bahkan Martin tidak bisa menyampaikan kalau dia ini sudah sadar dan kembali lagi seperti semula. Walaupun guys kondisinya Martin ini sudah sadar atau memorinya sudah kembali seperti semula, tetapi orang-orang yang berada di sekitaran Martin ini belum menyadari itu dikarenakan Martin belum bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dan guys, ada satu kejadian yang membuat hati Martin ini hancur. Pada saat itu, ibunya yang bernama Joan ini sedang menjaga dan merawat Martin. Secara tiba-tiba, dia mendekati dan membisikkan sesuatu kepada Martin dengan mengatakan, "Nak, kamu kenapa tidak mati saja?" Kalian bisa bayangkan guys, betapa hancurnya hatinya Martin mendengarkan kata-kata itu keluar dari mulut ibunya. Tapi guys, menurut pendapat gue pribadi, Joan walaupun dia seorang ibu dari seorang anak yang bernama Martin, tetapi dia pun manusia yang dia pun merasakan sedih, putus asa, bahkan menyerah ketika melihat kondisi Martin. Dan mungkin saja ketika dia mengucapkan kata-kata tersebut, Joan pun merasa iba dan kasihan terhadap Martin. Udah pasti guys, Martin pun tersiksa dengan kondisi seperti itu. Dan Joan pun berpikir lebih baik mati daripada harus hidup seperti itu. Ketika itu, ayah, ibu, dan dua adiknya Martin ini berencana untuk liburan. Mereka ingin melepaskan penat pikiran dengan cara berlibur. Lalu Martin ini dititipkan di tempat biasanya Martin ini dititipkan, di sebuah penampungan orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Dan Martin ini dirawat oleh seorang suster yang bernama Venner van de Voort. Tiba-tiba Venner ini merasakan guys, ada sesuatu yang berbeda dari Martin. Venner mencoba untuk mengajak Martin ini berbicara, dan Venner pun merasakan Martin menyampaikan sesuatu kepada dia. Walaupun dia ini merasakan ada perubahan dari Martin, tetapi Venner ini belum berani mengutarakan atau menyampaikan kejadian tersebut ke atasannya, dikarenakan belum memiliki bukti-bukti bahwa Martin ini sudah banyak mengalami perubahan yang signifikan. Sebenarnya guys, di dalam hati kecilnya Venner ini memiliki keyakinan bahwa kondisi Martin ini sudah sangat jauh bahkan membaik guys. Tetapi dia belum berani mengutarakan apa-apa kepada keluarga Martin ataupun ke atasannya. Tetapi guys, Venner selama 3 tahun lamanya dia terus melatih Martin untuk memberikan respon kepada Venner. Dan pada akhirnya Venner menjadi yakin bahwa Martin ini sudah berubah menjadi lebih baik dan merespon apa yang dikatakan oleh Venner. Karena kan guys, Venner ini sudah yakin bahwa Martin ini sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Venner pun akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Dan atasannya pun memanggil keluarga Martin untuk dilakukan tes bersama. Ketika Martin dites bersama dengan Venner dan Venner menanyakan sesuatu kepada Martin, Martin guys merespon dengan lirikan matanya. Dan tiba-tiba seketika itu pun keluarganya langsung bersorak senang atas perubahan yang dialami oleh Martin.
Sejak dari situlah guys, Martin mulai dilatih secara intens oleh Venner. Baik cara berbicara, makan, minum, menulis, dan banyak hal lainnya guys. Dikarenakan Martin ini memiliki bakat anak yang pintar, anak yang cerdas, apa yang dia terima, apa yang dia pelajari bisa dilakukan secara cepat. Walaupun guys, Martin sudah melakukan latihan untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi sayangnya guys, hanya organ tubuh bagian pinggang ke atas yang bisa berfungsi dengan baik. Tetapi untuk organ tubuh bagian pinggang ke bawah masih belum berfungsi dengan baik guys, bahkan tidak bisa berfungsi. Dan Martin pun tidak bisa berbicara, sehingga dia harus melakukan dengan menggunakan alat bantu berupa komputer pidato, di mana ketika dia akan menyampaikan sesuatu, dia harus mengetik kata-kata tersebut di dalam komputer, lalu komputer itu mengeluarkan suara sesuai apa yang ditulis oleh Martin. Setelah Martin berhasil memfungsikan kembali organ tubuhnya untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari, Martin pun melanjutkan pendidikannya guys. Dia masuk ke Universitas Pretoria, Afrika Selatan. Dan dia pun berhasil lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Karena kan guys, jalan hidupnya Martin ini banyak membuat orang takjub atas kesabarannya, pengorbanannya, bahkan perjuangannya guys. Dan Presiden Afrika pada saat itu pun memberikan penghargaan kepada Martin. Dan Martin pun sering diundang ke berbagai acara untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang mengalami keterpurukan mental, bahkan memiliki rasa putus asa. Setelah berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidupnya dia, tepatnya di tahun 2008, tiba-tiba guys, Martin dikenalkan oleh seorang wanita yang bernama Joanna. Joanna ini wanita asal Inggris. Dia pun merupakan sahabat dari adiknya Martin yang bernama Kim. Dikarenakan mereka ini merasa ada kecocokan guys, pada akhirnya di tahun 2009, Martin memutuskan untuk melamar Joanna. Dan disitulah mereka menikah di Inggris. Dari pernikahan tersebut, Martin dengan Joanna dianugerahi seorang anak laki-laki yang diberi nama Sebastian Albert Pistorius. Martin dengan Joanna pun menikah dan hidup bahagia. Itulah guys, kisah yang sangat menginspirasi yang berasal dari Afrika Selatan. Dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus terus berjuang, bersemangat. Dan satu guys, jangan mudah berputus asa atas apa yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena guys, apapun yang ditentukan oleh Tuhan Maha Esa pasti berdampak baik dan memiliki hikmah yang baik untuk diri kita ke depannya. Oke guys, dan jangan lupa ikuti terus video gua.